Timnas U17 tak mau berleha-leha usai menang lawan Uzbekistan. Novarianto langsung geber latihan keras. Pelatih Mali U17 tak sabar lawan Timnas U17, sesumbar bakal bantai Garuda Muda. 4 pemain yang tampil menonjol lawan Uzbekistan jadi sorotan pemandu bakat Eropa. Rafael Struijk banjir kritik usai manduli 2 laga awal Indonesia Super League. Proses WNI Emiliano Jonathan dikebut, dipastikan tampil di FIFA Matchday September mendatang. Elian Ernest tampil gemilang di Liga Belanda, berhasil bawa klubnya menang. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pemain timnas Indonesia yakni Eliano Renders bermain selama 20 menit saat timnya Zole mengalahkan tuan rumah Telstar dengan skor 2-0. Eliano masuk di menit ke-71 menggantikan pemain Belgia yakni Dylan Mbayo di sayap kanan. Walaupun hanya bermain sekitar 20 menit, pemain 24 tahun tersebut mendapatkan rating cukup tinggi yakni 6,3. PSS Zole sendiri tak memerlukan waktu lama membobol gawang Telstar. Di menit ke-4 melalui Quinn Coston setelah menerima umpan manis di dalam kotak penalti. Coston yang tak terkawal dengan mudah menyeploskan bola melewati kiper Telstar yang dikawal oleh Ronald Koeman. Di menit ke-24, Danny Becker menerima umpan dan melepaskan tembakan dari jarak jauh. Tembakannya tampak mendatar di tengah gawang. Tetapi Tom de Graaf punya ide lain dan melakukan penyelamatan gemilang. Hingga babak pertama berakhir, skor 1-0 tetap bertahan. Memasuki babak kedua, PSS Zwolle memperbesar keunggulan menjadi 2-0 di menit ke-58. Kembali lewat Quinn Coston setelah menerima bola di depan kotak penalti. Beraksi cepat dan tanpa masalah melepaskan tembakan ke dalam gawang. Skor 2-0 bertahan hingga pertandingan berakhir. Kemenangan itu membawa PSS Zwolle menempati posisi puncak klasemen dengan poin 6 dari 2 kali main. Sebelumnya Zwolle menumbangkan klub Midtjylland FC Twente dengan skor 1-0. Penampilan apik Eliano Renders ini menjadi angin segar bagi timnas Indonesia. Hal itu dikarenakan timnas Indonesia akan menggelar FIFA Matchday September mendatang, yakni melawan Kuwait dan juga Lebanon. Penyerang FC Utrecht Emiliano Jonathan resmi diumumkan PSSI tengah menjalin proses naturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Nama Emiliano Jonathan memang belakangan ini ramai jadi perbincangan sepak bola tanah air. Pemain yang memiliki darah keturunan Depok ini memang sudah lama didekati oleh PSSI. Emiliano Jonathan diharapkan bisa menambah daya gedor timnas Indonesia sehingga ia terus didekati oleh PSSI. Ketua PSSI Erick Thohir sebelumnya juga memang telah memberikan kode bahwa pihaknya tengah mendekati pemain yang bisa menambah daya gedor timnas Indonesia. Akhirnya Emiliano Jonathan dipastikan secara resmi oleh Erick Thohir. Orang nomor 1 di PSSI itu mengatakan bahwa proses naturalisasi Emiliano Jonathan telah diproses. Erick telah bertemu dengan Menpora untuk melanjutkan proses naturalisasi dari pemain FC Utrecht tersebut. Menurut Erick, Emiliano Jonathan diharapkan bisa menambah kekuatan timnas Indonesia yang akan berlaga di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bahkan ia diprediksi akan membela timnas Indonesia di FIFA Matchday September mendatang. Di kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde keempat, timnas Indonesia dipastikan bergabung di grup B bersama dengan Arab Saudi dan juga Irak. Untuk itu, agar tim merah putih bisa bersaing dan mengamankan kunci lolos ke Piala Dunia 2026, mereka butuh tambahan kekuatan. Oleh karena itu, proses Emiliano Jonathan diharapkan bisa membantu lini depan timnas Indonesia semakin gacor. Apalagi skuad Garuda akan memulai pertandingan putaran keempat pada Oktober mendatang. Pelatih timnas U17 Novarianto menilai penampilan anak asuhnya semakin membaik, khususnya dalam kerja sama tim sehingga mampu mengalahkan Uzbekistan dengan skor 2-0. Meski puas dengan penampilan anak asuhnya, Novarianto mengaku tetap ada beberapa catatan yang harus dibenahi agar tim semakin baik ke depannya. Oleh karena itu Novarianto tak mau berleha-leha. Ia langsung ke latihan keras sebagai persiapan menghadapi Mali U17 di laga pamungkas. Secara umum, kami senang dan juga puas dengan penampilan anak-anak. Dari 2 laga yang sudah kami jalani di Piala Kemerdekaan 2025 ini, hasilnya cukup memuaskan. Ini juga sebagai ajang uji coba sebelum menghadapi Piala Dunia nanti. Makanya kami tekankan kepada semua pemain agar bermain maksimal dalam setiap laga.
Saya yakin semua pemain bisa lebih berbenah agar lebih baik lagi, kata Novarianto. Ditanya terkait persiapan menghadapi Piala Dunia 17, apakah masih memerlukan tambahan pemain keturunan? Ia mengaku masih melihat situasi dan juga perkembangan pemain yang ada saat ini. Kalau nantinya dirasa perlu, kemungkinan bisa saja ditambah. Tapi kalau sekarang mungkin belum bisa dipastikan, apalagi masih ada beberapa pemain yang belum bergabung di turnamen ini. Meski masih ada beberapa kekurangan di tim untuk menghadapi Piala Dunia nanti, kita masih bisa berbenah. Kita lihat opsi lain, apakah pemain diaspora masih perlu ditambah, tegas Nova Arianto. Striker timnas Indonesia yakni Rafael Strijk langsung menghadapi ujian di awal karirnya di Liga Indonesia. Timnya Dewa United langsung terpuruk. Kehadiran Rafael Strijk belum memberikan dampak baik untuk Dewa United saat ini. Dia mandul karena belum bisa mencetak satupun gol dari 2 laga yang sudah dijalani di Super League. Hasilnya Dewa United pun terus mendapatkan kekalahan. Skuad Banten Warriors julukan Dewa United belum berhasil maksimal di kompetisi kasta teratas tanah air. Dewa United kalah di 2 laga awal yang telah dimainkan. Pada laga pekan pertama Super League, Dewa United harus mengakui keunggulan Madrid United di kandang sendiri dengan skor 3-1. Saat itu Rafael Strijk bermain sejak menit awal. Namun pada menit ke-46, perannya harus digantikan oleh Stefano Lillipali. Di laga selanjutnya, Dewa United menelan kekalahan 2-0 dari Semen Padang. Laga itu berlangsung di Stadion Haji Agus Salim, tepatnya pada Jumat 15 Agustus 2025. Rafael Strijk tidak mendapatkan kesempatan bermain sejak menit awal laga. Dia baru turun pada menit ke-84 untuk menggantikan Ricky Kambuaya. 2 kekalahan tersebut membuat Dewa United terdampak di zona degradasi. Mereka menempati posisi ke-17. Dewa United belum mengumpulkan 1 poin pun dari 2 laga. Kemenangan meyakinkan diraih timnas Indonesia 17 pada laga kedua Piala Kemerdekaan 2025. Kali ini tim kuat Uzbekistan berhasil ditaklukkan skuad Garuda Asia. Timnas Indonesia 17 sukses menggasak Uzbekistan 2 gol tanpa balas pada laga kedua Piala Kemerdekaan 2025 di Stadion Sumatera Utara. Gol-gol kemenangan timnas Indonesia 17 diserangkan oleh Dimas Adi Prasetyo pada menit ke-17. Adapun 1 gol lainnya dilesakan oleh Al Ghazani Dwi Zugandi menit ke-68. Ini merupakan kemenangan pertama yang ditorehkan timnas Indonesia 17 di Piala Kemerdekaan 2025. Sebelumnya pasukan Novarianto itu bermain imbang 2-2 melawan Tajikistan. Lantas siapa saja pemain-pemain timnas Indonesia 17 yang bermain dengan ciamik dalam pertandingan tersebut? Yang pertama ada Dimas Adi Prasetyo. Sosoknya menjadi pembuka keunggulan timnas Indonesia 17. Sebuah gol cantik yang dilesakan Dimas Adi Prasetyo memanfaatkan umpan silang dan juga kesalahan bek Uzbekistan dalam menghalau bola. Dengan cerdik Dimas Adi Prasetyo mengkocek kiper dan juga 1 bek Uzbekistan di depan gawang. Pemain muda PSM Makassar itu layak menjadi satu di antara pemain terbaik timnas U17. Yang kedua Aaron Sutela. Striker berpostur tinggi timnas U17 itu tampil cukup menjanjikan pada pertandingan ini. Sebuah peluang dari Aaron Sutela pada babak pertama juga membuktikan betapa beraninya pemain timnas Indonesia tersebut. Kecepatan lini tengah dalam membaca permainan dan juga umpan-umpan kunci membuat Aaron Sutela hampir saja menggandakan keunggulan setelah melewati kiper Uzbekistan. Yang ketiga ada Putu Panji. Palang pintu pertahanan sekaligus kapten timnas Indonesia 17 Putu Panji menjadikan pemain paling vital di lini belakang. Ketenangannya mengawal daerah pertahanan tim Garuda Asia membuat gawang Dava Al-Ghazami cukup aman. Dan yang terakhir Dava Al-Ghazami. Penjaga gawang Dava Al-Ghazami patut diacungkan jempol dalam pertandingan tersebut. Ia mencatat clean sheet dan juga tampil dengan tenang di bawah mister gawang. 1 penyelamatan penting pada babak kedua saat mematahkan tembakan keras pemain Uzbekistan di dalam kotak penalti. Selanjutnya timnas U17 akan menghadapi Mali 17 di laga pamungkas, tepatnya Piala Kemerdekaan 2025. Jika berhasil menang atas Mali 17, timnas Indonesia 17 akan dipastikan menjadi juara di ajang tersebut.